Terus ya kandungan 5 bulan saya jatuh dari motor. Perut saya ngebanting ke jalan sampai Alvan langsung diponisi. Anak ibu ini tidak akan bisa apa-apa. Cuma bisa baringnya di stroller sama di kasur gitu tiduran. Tidak akan bisa apa-apa. Dokternya bilang gitu. Bahagia punya dia, bukan air. Dia support terhebat buat diri saya. Alvan Munadi, anak laki-laki kuat yang bukan hanya memiliki satu kondisi langka, melainkan 3. Salah satunya adalah Crouzon Syndrome. Ubun-ubun yang terlalu dini menutup menyebabkan Alvan memiliki bentuk kepala yang berbeda. Hari ini, Ibu Hebat dan Alvan datang untuk bercerita di Grite Buka Praktek. Halo guys, balik lagi di Grite Buka Praktek. Woi, hari ini podcast pertama aku nih di bulan September. Oke, hari ini aku kedatangan lagi seorang ibu hebat dengan kondisi anak yang juga gak kalah hebatnya. Jadi kita belajar tentang sindrom baru nih. Ada namanya Crouzon Syndrome yang hanya terjadi di kelahiran 1:60.000 kelahiran. Dan salah satunya ada anak istimewa, Alvan. Teman mungkin lagi main-main ya di luar ya. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol sama ibunya dulu. Iya. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat semuanya. Saya Diana Pita, ibunda dari Alvan Munadi, putra istimewa saya dengan kondisi 3 penyakit langka. Wow, luar biasa nih. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, kalau nggak salah ibu juga masuk ke dalam salah satu komunitas ya. Betul Kak, IRD, Indonesia Rare Disorder. Indonesia Rare Disorder. Jadi ini kumpulan para ibu-ibu Ya, yang mempunyai anak istimewa tapi dengan kondisi langka. Nah, salah satunya anak ibu Alvan. Alvan ya panggilnya. Alvan, umurnya berapa Bu sekarang? 6 tahun 2 bulan Kak. 6 tahun 2 bulan dan 3 penyakit langka. Betul. 3-tiganya penyakit langka. Betul Kak. Wow, gue jelasin nggak Bu ada apa aja dan sebenarnya 3 itu kesinambungan nggak sih atau seperti apa? Pas dari saya lahir, saya dari awal hamil tidak mengeluh sakit apapun Kak. Kondisi saya baik-baik saja, cuma saya pas hamil terus ya kandungan 5 bulan saya jatuh dari motor. Perut saya ngebanting ke jalan, maksudnya ke badan jalan ya aspalnya. Terus hamil itu tidak pendarahan, tidak apa-apa. Makanya saya tidak pernah bawa berobat kemanapun. Oh, tapi nggak dicek juga saat itu? Enggak. Terus pas usia kandungan 6 bulan juga mengalami juga jatuh, mau arah ke kamar mandi, posisi saya mau cuci pakaian, jatuh lagi, perut lagi yang ngebentur. Pas itu usia kandungan 8 bulan saya USG. USG bukan USG yang 4 dimensi, yang biasa aja. Namanya saya di daerah dengan kondisi akses jalan yang jauh ke rumah sakit. Jadi saya USG di puskesmas saja, pakai 3 dimensi, nggak ketahuan kondisi bayi janin saya biasa aja gitu. Kondisinya tautannya sungsang aja bilang dokter. Oh, tapi posisi sungsang. Pas di USG? Iya, nggak kelihatan, iya, sungsang gitu. Pas itu lahir usia kandungan 8 bulan 1 minggu. Alvan lahir dengan saya bawa ke bidan terdekat karena memang jauh kata saya kondisi ke rumah sakitnya. Di bidan 1 hari 1 malam tidak lahir juga karena memang nggak tahu gimana gitu ya. Padahal Alvan itu anak kedua bukan anak pertama. Jadi perasaan saya hafal gitu ya mau lahiran terus. Tapi Alvan tidak lahir dan tidak ada pembukaan pas lahirnya gitu. Langsung saya rujuk ke rumah sakit. Tapi kan tadi ibu bilang katanya di 8 bulan lewat 1 minggu. Iya. Berarti ini prematur ya? Iya, jatuhnya prematur. Oh memang setelah di USG diajukan untuk prematur? Iya. Karena kondisi sungsang tersebut? Oh oke. Tapi setelah mau dilahir prematur ternyata tidak lahir? Tidak lahir. 1 hari 1 malam di bidan. Sudah gitu, karena tahu posisi mungkin udah repot lama saya di situ kan. Saya udah kesakitan banget, dirujuk ke rumah sakit Ajidan, rumah sakit daerah terdekat. Berapa puluh kilo jaraknya, jauh juga. Terus kondisi saya udah drop banget gitu kan, udah 1 hari 1 malam. Langsung dokter itu nyaranin langsung sesar saja, bukan yang memang tidak bisa lahir normal. Karena melihat dari USG-nya itu katanya sungsang itu. Pas lahir di sesar jam
10 malam, jam 9 malam saya masuk ruangan, jam setengah 11 malam saya keluar dari ruangan. Alhamdulillah saya tidak kenapa-napa gitu, baik-baik saja, kondisi saya tidak darurat gitu. Langsung saya dibawa ke ruang perawatan dan Aupan sama sekali saya belum tahu. Besok pagi baru ayahnya yang ke ruangan dokter ditanya gini, sama dibilangin Aupan langsung divonis sama dokter anak itu 3 penyakit langka. Yang pertama hidrosefalus, kelainan cairan, kelebihan cairan di kepala. Ya. Itu yang membuat kepala membesar. Ya, membesar. Dan yang keduanya Crouzon syndrome, kelainan gatal kepala. Terus ubur-uburnya itu menutup dini. Jadi belum waktunya gitu, udah menutup gitu. Katanya dokter bilang, katanya sih jangan dulu dioperasi, operasinya nanti usia 2 tahun. Saya nggak langsung bawa, karena memang dengar dari dokter anaknya itu. Dokter anak di daerah ya? Iya, betul, yang memponis itu kan. Terus yang kata saya, selain itu ada lagi Bu katanya spina bifida, kelainan tulang belakang. Jadi dekat itu kan ada benjolan segini. Muncul juga berarti ya? Juga. Awalnya membuka kayak bolong gitu. Saya kasihkan, namanya juga saya di daerah ya, tidak ke rumah sakit lagi, terapi ada gitu. Saudara saya yang bisa pakai obat-obat alami menutup. Apanya? Itunya yang bolongnya yang itu. Belakang. Iya, betul. Menutup sendiri. Menutup, tapi tetap ada benjolannya berarti ya? Belum, itu belum. Pas nutup, pas dia makin dewasa baru itu benjolannya baru timbul. Tadinya cuma bolong kayak seperti apa ya? Jadi bolong dulu, terus akhirnya nutup, itu dapat 2 minggu 3 minggu baru muncul benjolannya. Benjolan. Benjolannya berarti? Iya. Kayak semacam tulang keras gitu. Tulangnya kan ya? Iya. Nggak ketutup. Iya. Harusnya. Iya. Kata dokternya, operasi pertama yang urgent nanti aja katanya usia 2 tahun. Makanya saya 1 tahun itu nggak bawa Aupan kemana-mana. Cuma di rumah saja gitu. Kondisinya seperti apa? Kondisinya nangis terus, rewel, demam, sering, pokoknya nggak pernah tidur malam aja, nggak pules gitu tidurnya, selalu nangis. Kalau nangis paling saya gendong-gendong gitu kan, karena memang saya kan dengar dari dokternya juga, bukan maksudnya saya nggak mau bawa ke rumah sakit, karena saya dengar saran dari dokternya. Nanti usia pas 1 tahun itu, usia Aupan 1 tahun, ada om saya dari sini, dari daerah sini Jakarta Selatan, main ke sana silaturahmi, menyarankan Aupan, pas lihat ini Aupan harus dibawa ke rumah sakit besar katanya, harus ke Cipto katanya gitu, harus ke RCM. Kamu bawa aja ya, kata dokter gini-gini Kak, nggak usah beliin dokter katanya, udah bawa aja. Kondisi saya keuangan kan mana BPJS-nya waktu itu dia nggak punya, terus kata ya udah kita bikin BPJS yang berbayar dulu, biar bagaimana caranya harus punya yang berbayar, biar Aupan cepat ditangani gitu sama dokter yang lebih ahlinya gitu ya. Udah saya berangkat, kondisi ongkos juga saya pinjam sana pinjam sini karena memang tidak ada gitu ya. Suami cuma buruh harian Kak, cuma buruh harian lepas. Dan kerja kebanyakan nggak kerja. Terus udah gitu saya berangkat ke SCM, 1 bulan kontrol Aupan tanggal 5 Mei kalau tidak salah, itu operasi pertama, pasang pipisan. Selang pipis nih, orang buat membuang cairan yang berlebihnya itu, hidrosefalusnya. Berarti yang di pertama tanggal ini yang hidrosefalusnya dulu ya? Sampai Aupan langsung diponisi, anak ibu ini tidak akan bisa apa-apa, cuma bisa baringnya di stroller sama di kasur gitu tiduran, tidak akan bisa apa-apa. Dokternya bilang gitu, langsung ponis seperti itu. Di yang di RCM. Bu, saya mau tanya, kalau kondisi fisik Aupan waktu saat umur 1 tahun sebelum dibawa ke RSCM itu seperti apa Bu? Matanya, perasaan lihat matanya tuh nonjol banget gitu. Kalau saya bilang sih seperti, kan saya diomongin sama dokternya seperti matahari terbit katanya matanya, nonjol banget kan, keluar gitu, agak keluar. Karena memang ininya katanya menekan cairan yang hidrosefalusnya itu menekan kepala. Sama ininya juga gede banget ke belakang. Seperti bantal bayi itu gede ke sini gede, bulat gitu ya,
kayak seperti bantal lah, udah gede banget gitu. Udah makanya saya di 1 tahun itu tidak diapa-apain, pokoknya tidak aja. Soalnya memang kondisi keuangan, Aupannya juga tidak punya BPJS waktu itu. Sama umur Iya. dari dokter yang pertama katanya 2 tahun Iya, baru bisa operasi. Operasinya operasi kepala itu ya. Pas sudah gitu nyampe RSCM saya diomel-omel, dimaki-maki sama dokter. Kenapa ibu baru bawa sekarang? Nah kan saya dengan saran dokter anaknya, bukan saya nggak kasihan sama anak gitu ya. Makanya saya nurut sama dokter anaknya, saya mau melihat siapa lagi gitu maksudnya. Dan karena memang dokter anaknya yang menyarankan supaya Aupan dibawanya nanti pas dia agak kuat katanya itu usia 2 tahun. Padahal sampai RCM diomel-omel, dimaki-maki sama dokter. Kenapa ibu telat bawa? Harusnya dia dari bayi langsung dirujuk, tidak boleh ditunda lagi. Karena memang lebih dari kecil lebih mudah diperbaiki gitu, tangani gitu ya, kondisi kepalanya. Itu pun operasi pertama 2018 masuk di HCU hampir semingguan Aupan. Karena gawat darurat ya, gawat darurat kondisinya. Udah dikasih kalau itu udah parah gitu, daerahnya udah menekan banget itu kan. Pahanya itu pasang Pipixen 9 hari di RSCM diperbolehkan pulang sambil kontrol sebulan 1 kali. Oke, berarti itu cairannya disedot gitu ya? Iya, dibuang melalui selang Pipixennya itu ke sini sampai ke alat kelaminnya. Iya, berarti itu dimasukin selang ya? Iya. Sampai sekarang selang ada umpaan masih ada. Oh. Sampai usia dewasa Aupan nggak akan dicabut selangnya. Nanti katanya ada beberapa ada kemungkinan di usia 12 tahun ganti, bukan dicabut, cuma ganti karena memang Aupannya makin tinggi, selangnya kan nggak ikut tinggi. Oh iya benar, jadi semakin betul. Besar ya. Usia 1 tahun Pipixen kontrol setiap bulan, alhamdulillah Aupannya kepalanya makin kelihatan agak kecil. Dan ukuran kepalanya tadinya di awal 56 cm, jadi kan jauh di atas normal di rata-rata. Udah pakai Pipixen dapat 5 bulan kontrol, alhamdulillah udah makin kecil. Berapa Bu? Jadi 46. Jadi 46 ya. Jadi agak normal lah gitu ya. Dan seperti awal. Dan rasanya mungkin Aupannya juga nyaman ya, nggak terlalu banyak nangis, nggak rewel. Sakitnya gitu juga berkurang kali Bu ya. Kalau hidrocephalus itu kebanyakannya sering demam Kak, muntah, diare juga. Memang dokternya bilangnya gitu, kalau anak dengan hidro ya kebanyakan itu penyakit lain yang menyerangnya itu ya jadi demam. Ada yang sampai kejang, Aupan nggak pernah alhamdulillah. Nah itu berkurang lah itu setelah hidrocephalusnya berkurang cairan. Betul. Dapat 1 tahun operasi dia usia 2 tahun kan. Saya nggak pernah kontrol Kak karena memang corona itu. Nah iya. Corona sedang melanda, sayanya yang repot. Maksudnya repot di swab, tes ini, tes itu. Kasihan Aupannya juga, saya juga yang dewasa. Gimana gitu perasaan, gak mau gitu kan. Udah gitu pas usia 3 tahun, sebelum 3 tahun saya kontrol lagi. Aupan disaranin itu operasi otak, operasi pemindahan batok kepala. Yang dari kanan ke kiri, Crouzon syndrome. Jadi yang mau divaksin adalah Crouzon syndrome itu. Itu kan berarti lebih cepat ya Bu ya untuk pertumbuhannya. Jadi bulu-bulunya lebih cepat dibanding seharusnya gitu ya. Betul. Seharusnya nih kalau manusia pada umumnya itu akan menutup dengan sempurna itu di umur berapa atau mungkin di mana? Pas di kandungan? Pas di kandungan sudah itu. Pas di kandungan sudah menutup. Cuman Aupan mungkin yang harusnya pada umumnya 8 bulan, dia 6 atau 5 bulan sudah menutup. Menutup lebih awal. Ya. Jadi bentuknya kurang seperti kayak pada umumnya gitu ya. Betul. Berbeda banget sama anak-anak normal kondisi dia. Dilihat dari mata, terus kepala depan, kepala belakang, sama kaki juga. Kan kaki dia nggak normal juga, agak bengkok jari-jarinya. Jari-jarinya bengkok ke sini, ke kanan. Seharusnya kan jempol gini, kalau dia agak bengkok. Jadi di kaki, di mata, sama di kepala banget kelihatannya. Kalau Crouzon memang seperti itu katanya kondisinya. Tulang-tulang ininya beda. Batok
kepala dari Pas operasi 3 tahun. Kiri ke kanan. Ya, dipindahin. Tujuannya untuk apa, Bu? Katanya biar matanya yang menonjol itu agak menutup, agak ketarik ke dalam, biar agak normal gitu. Tapi pada kenyataannya sesudah operasi 1 bulan, enggak Kak. Nggak ada perubahan sekali atau apa ada perubahan tapi Nggak nggak ada. signifikan? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Cuman kasihannya lihat bekas operasinya itu ini bolong gitu. Kayak nggak kayak kita kan, kita melihat rapat ya, dia mah sini lihat aja nanti kan. Sininya bolong gitu sini. Terus saya pegang-pegang empuk gitu di situ. Karena mungkin belum menutup ke sini apa gimana gitu ya. Makanya saya agak risih juga tuh kalau lihat Aupan, takut jatuh ke depan. Ininya kata yang tajam-tajam, aduh nggak bisa bayangin. Pas usia 3 tahun di sini operasi dari sini ke sini, kanan ke kiri. Itu buat Kayak bondu, tapi itu buat pemindahan batok. oh itu yang buat pemindahan batok. Iya betul. Kepala. Sampai pendarahan hebat juga, dia dipicu 1 minggu. Saya sendirian dengan kondisi sendirian, saya bolak-balik tengah malam ambil darah ke PMI juga, saya bolak-balik demi Aupan karena ayahnya waktu itu kerja kan buruh gitu, jadi nggak bisa sama-sama dengan saya. Luar biasa. Ya, sendiri saya udah gitu ngerasa saya muat-muatin aja lah, muat-muatin jadi ibu hebat gitu, biar anak saya sehat, intinya biar anak saya bisa seperti orang lain walaupun kondisi anak saya berbeda dengan yang lain gitu. Terus setelah akhirnya dioperasi batok ke Kepala. kepala, setelah itu Kontrol terus tiap 1 bulan 1 kali. Ini pas lagi COVID dong ya berarti jatuh. Iya betul Kak, betul. Lagi tahun 2020 pas COVID melanda. Setelah itu apalagi Bu tindakan-tindakan yang mungkin sudah Alvan terima? Cuman itu doang sih Kak, cuma operasi 2 kali, cuman disaranin minum susu biar BB-nya itu irit banget, nggak naik-naik. Heran ya, masalahnya di BB juga susah naiknya, mau naik 1 ons saja repotnya bener. Padahal udah saya coba kasih minum susu sesuai anjuran dokter, Pediasure katanya ya, Pediasure Fortet buat naikin BB-nya, sulit banget. Makanya setiap ke RCM kalau kontrol diomelin terus sama dokternya, kenapa ini BB Aupan nggak pernah naik gitu. Masalahnya Aupan juga waktu itu sulit minum, nggak bisa minum air putih, nggak bisa, nggak mau, bukan nggak bisa, nggak mau. Saya mau pakai NGT juga repot, kalau mesti bolak-balik 1 minggu ganti kan ke RCM. Saya kondisi jauh Kak di Lebak Banten, Lekas Bitung tepat. Jauh. Saya coba-coba di rumah, pas habis kontrol saya diomeli karena BB-nya nggak naik, minum air putih aja nggak mau, boro-boro minum yang lain gitu, nggak mau. Udah saya coba terus, alhamdulillah akhirnya dia mau dan banyak minumnya. Jadinya babynya agaklah naik gitu sedikit, susunya mau cuma susu nggak diminum kayak gini, dot fit nggak mau, dia maunya dicampur sama bubur nasi bayi itu, bubur bayi seperti itu, tidak mau sama dot atau gelas, nggak mau. Makanya saya akalin biar yang penting kata dokter mau makan, biar babynya naik. Nanti kita cek lagi kalau misalkan Aupan bisa dioperasi lagi, operasi. Cuman kalau tidak bisa ya operasinya paling spina bifida yang belakang yang benjolan. Kalau bisa operasi apanya? Operasi spina bifida. Oh itu yang ketiga ya. Nanti itu biar di biar rata gitu. Iya betul. Benjolnya dihilangin gitu ya. Soalnya tulangnya itu kayak keras gitu Kak. Terus saya kontrol kemarin 2023 di bulan Agustus, kan saya 2 tahun lama gak sana, gak itu 3 tahun lah karena corona itu ya, kontrol lagi. Saya juga pas ke sana ketemu dokternya bukan dokter yang lama, dokter yang baru-baru. Langsung dilihat Aupan, dicek ini, terus ronsen belakang, tulang belakang, ronsen kepala juga. Katanya Aupan harus MRI nanti Oktober tanggal 26 saya mesti kontrol lagi. Karena mau melihat spina bifidanya itu. Kalau kata dokter yang senior, kan dokter yang barunya itu nelfon ke dokter senior, katanya, dok gimana ini Aupan kondisi matanya tidak bisa menutup kalau tidur. Jadi Aupan mau gini aja nih matanya, kalau tidur nggak menutup kayak kita. Tapi nyenyak, alhamdulillah. Tapi memang nggak senyenyak seperti orang sehat. Kebanyakan begadang nangis gitu, sebentar tidur lagi tapi nangis lagi. Kalau waktu bayi mah benar-benar nggak bisa tidur, nggak bisa tidur sama sekali. Kalau sekarang mah nyenyak, cuman bangun sebentar paling nangis, karena memang itu matanya yang suka dia kucek-kucek gitu matanya.
kondisi matanya menonjol. Tapi pas kemarin dokternya bilang waktu Agustus saya kontrol nggak bisa dioperasi lagi karena sudah besar katanya. Crouzon syndrome udah tidak bisa dioperasi lagi. Kalau menurut dokter, iya dokter RSM, karena memang obatnya usianya udah 6 tahun katanya udah gede. Jadi kalau bisa kita cek ini ada spina bifidanya. Jadi kalau mau misalkan kondisinya gawat, yang dioperasi ya spina bifidanya, kelainan tulang belakang. Jadi Crouzon syndrome mungkin sudah segitu aja selesai. Dokter senior yang ditelepon sama dokter yang praktek itu terbaru gitu. Makanya saya ingatin lagi nih buat Oktober nanti saya berangkat buat MRI di RSM buat ngeliat di dalamnya tulangannya itu yang parah atau tidak gitu. Seberapa parahnya gitu. Iya betul. Oke. Bu, tapi kalau misalkan ngobrolin tentang spina bifida sama hidrocephalus itu sebenarnya kemarin juga ada narsum saya yang mungkin kesinambungan ya. Iya betul kan. Ya, kan? Betul. Iya. Mungkin yang nggak kesinambungan sih Crouzon ini ya. Iya Crouzon ini. Dan tadi kan mungkin penyebabnya kalau yang kita baca di Google mungkin ada gen juga. Tapi ada nggak penjelasan lain dari dokter? Iya. Kalau Aupan spontan katanya, tidak dari gen. Jadi nggak ada. Nggak ada. Jadi ya spontan aja ya, gitu spontan, ya betul Kak. Dari Tuhan lah ya. Iya. Istimewa ya. Iya benar, istimewa. Teristimewa. Oke, nah tadi kan Ibu sempat ngomong kalau waktu hamil mungkin jatuh 2 kali lah. Betul. Nah itu ada pengaruhnya nggak Bu kata dokter? Kata dokter, bukan sih. Itu ketiga penyakit makanya itu dari virus toxoplasma. Virus toxo yang dari kucing dan burung, juga ayam. Oh. Tapi kalau saya katanya di daerah Ibu, berarti Ibu kena dari virus kucing sama tikus. Oh. Sama ayam juga gitu. Kemungkinan lah ya. Kotoran Kita gitu nggak ya. pernah tahu Betul, juga kan. betul, Ya, kan? Kalau cuman toxo itu kan memang kenapa kita tuh kalau kucing atau peliharaan anjing atau apa tuh harus divaksin toxo juga kalau yang betul, Kak. pelihara beneran gitu kan. Padahal saya nggak pelihara Kak. Memang kucing orang gitu ya, iya, masuk ke dalam rumah. Terus ayam juga nggak pelihara. Mungkin ayam mulai tetangga kan, karena di kampung mah rumahnya itu berdekatan, iya, nggak jaraknya nggak. Semua juga punya peliharaannya masing-masing gitu kan. Saya tidak punya. Tapi ya mungkin ini juga buat pelajaran juga mungkin ya kalau lagi hamil juga bisa menghindar juga dari Betul, kayak gitu. Karena saya mengalami secara langsung, jadi saya sekarang bisa bicara sama orang lain, menyarankan sama kawan-kawan yang sedang hamil, jangan gitu. Udahlah cukup saya aja yang ngerasain gitu, yang lain jangan. Jadi intinya dijaga lah. Iya. Kita kan nggak pernah tahu kebersihan dari tetangga atau yang hewan lain gitu ya. Hewan yang lain. Soalnya kuman sama virus kan nggak kelihatan. Iya. Kalau kelihatan mungkin bisa mundur aja, jangan dekat-dekat gitu kan. Saya nggak pernah pelihara. Tapi dokter bukan katanya bukan dari benturan jatuh itu bukan. Memang dari virus nyerang di janin waktu hamil. Tapi virus itu menyebabkan Ovan seperti itu. Tapi alhamdulillah Ovan dengan sehat, maksudnya secara jasmani juga sehat juga lah ya. Iya alhamdulillah. Sampai sekarang pun. Padahal vonis dokter mengatakan seperti itu Kak. Dan tidak akan bisa apa-apa. Iya. Tapi dokter sekarang bisa jalan. Saya terapi sendiri Kak. Kan Pak D-nya bisa ngurut-ngurut itu ya, diurut-urut itu. Saya dari bayi sering diurut-urut. Sampai dia maaf ya Kak agak curut nih ngomongnya, soalnya memang benar kenyataannya seperti itu. Sampai dia BAB, diurut dari sini ke kaki ke sampai BAB, sampai keluar BAB. Kasihan, sampai nangis diri-diri gitu. Diurut karena memang saya kondisi keuangan saya, kalau misalnya saya harus ke rumah sakit, berapa juta saya harus bayar terapinya itu. Kapan tuh Bu bisa jalan? Usia 4 tahun Kak. Rasanya gimana Bu saat bisa jalan? Bahagia banget Kak, luar biasa. Karena saya merasanya Ovan berbeda dengan yang lain, karena memang vonis dokter menyatakan seperti itu. Ibu mana coba Kak yang gak stres, gak dengar vonis dokter seperti itu. Ibu pokoknya kalau udah merasakan jadi ibu mungkin akan tahu gitu kondisi saya seperti itu. Stres banget, nangis aja saya pulang dari sakit, kata ayahnya. Udahlah nggak apa-apa, katanya. Memang dari awal dukungan keluarga Kak yang buat bikin saya tabah seperti ini. Jadi suami mendukung, keluarga juga, keluarga terdekat mendukung. Karena memang dari orang-orang mah banyak yang ngucilin Kak, banyak yang bilang ini dan itu. Bilangnya itu Ovan aib buat saya. Dosa saya di masa lalu, kata saya. Kamu bukan Tuhan, kamu bukan Allah, kamu bukan malaikat juga. Vonis saya dosa.
Kata saya, Aupan anugerah teristimewa buat saya. Aupan berbeda memang karena Allah mau ngasih hadiah lebih ke saya, kata saya gitu. Saya ituin aja. Tangga banyak yang bully, banyak yang ngomongin gitu. Aupan cacat, Aupan ini. Anak saya tidak cacat, anak saya teristimewa. Makanya saya suka nyariin sampai sama Aupan kalau tidur, saya omongin, saya ceritakan, Aupan bisa ya nak, biarin orang-orang mau bilang ini dan itu, tapi Aupan bisa. Alhamdulillah usia 4 tahun dia bisa lari, bisa jalan, bisa lari. Itu kan luar biasa pencapaiannya kan. Karena memang polis dokter lihat di awal ke RCM dokter bedah saraf gitu yang bilang seperti itu. Nggak bakal bisa apa-apa. Itu bagi saya anugerah luar biasa Aupan bisa. Karena memang saya sering terapi sendiri, dibawa jalan, dipakai kalau namanya di kampung itu Kak, bambu gitu yang dipegang gitu, biar Aupan melintir, gitu. Gitu alami gitu kan, bukan yang bagus-bagus ibaratnya ya. Pokoknya yang alami-alami. Saya tuntun, saya bawa jalan gitu. Lalu pakai ini sarung kain gitu, dibawa aja jalan terus setiap hari. Tidak bosan-bosan dan memang harus tidak bosan. Iya, nggak boleh bosan. Nggak boleh bosan. Ya. Iya. Kita panggil Alvan kali ya? Iya, boleh Kak. Nah ini dia nih Alvannya nih teman-teman. Halo Alvan. Halo Kakak, halo semuanya. Halo. Sehat semua, sehat selalu semuanya. Terima kasih udah undang Alvan ya. Lihat tuh ininya seperti ini Kak. Oh itu yang tadi bilang operasi itu ya? Kas operasinya. Dan ini masih melebar di sini, cuma ini udah agak mengecil. Ini selang pipisnya. Halo Alvan. Halo Bu. Weh. Sambil marah. Nggak boleh kayak gitu, nggak boleh marah. Alvan sekarang udah bisa apa katanya? Sekolah ya? Sekolah kelas 1 ya? Iya sekolah. Ya. Kenapa? Nggak boleh nangis. Nggak boleh. Tuh kakak mau tanya aku, kakak mau tanya lagi ya? Saya Alvan tuh panggil kakak. Apa gitu? Gimana di sekolah? Senang banyak teman ya. Nanti kegiatan Alvan sekarang apa aja di sekolah? Sekolah, main. Kalau udah main nggak bisa ini. Kau mana? Jalan kemana? Main sama kawan-kawannya main bola gitu. Mana? Ini. Sekolah coba lihat, coba bilang sama kakak di sekolah ngapain? Di sekolah ngapain? Belajar ya sama teman-teman ya. Untung penerimaan kawan-kawannya baik, tidak ada yang mencela atau membuli dia pernah. Alhamdulillah baik semua. Kondisi dia seperti ini menerima mereka dengan baik. Iya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Oke Bu, untuk ini kan polis pernikahan sebenarnya nggak mudah ya dari waktu pertama kali lihat Taufan waktu bayi sampai sekarang pasti perjalanannya berat sekali gitu. Apa sih yang membuat Ibu kuat selain dukungan dari keluarga? Jadikan ini pembelajaran berharga saya, anak istimewa saya, pembelajaran berharga saya. Karena memang saya bahagia punya dia, bukan ayah. Dia support terhebat dalam diri saya. Jadi saya nggak pernah menyalahkan takdir. Saya terima dengan apa adanya dia. Dengan kondisi seperti apapun dia anak saya, anak istimewa yang Allah berikan kepada saya. Tidak pernah ada apa dalam hati saya gitu. Anak ini ayah atau tidak pernah. Alhamdulillah saya bahagia punya dia. Bangga itulah punya dia. Walaupun dia terlahir teristimewa seperti ini, saya bangga sebagai ininya. Luar biasa. Ini motivasi saya, pembelajaran saya. Dari dia saya banyak belajar berjuang, belajar arti berobat kayak gitu-gitu. Dia kuat, dia bisa. Nah, saya belajar banyak. Ini guru berharga saya. Guru berharga ini Kak, anak istimewa saya. Karena dari dia pokoknya saya banyak belajar. Karena dia banyak yang peduli, berarti saya kan harus lebih dari itu. Karena dia bisa, saya juga harus bisa. Keren ya. Ini juga yang harus kita pelajari juga ya, berjuang itu kan pasti berat banget, tapi yang namanya hidup kita harus terus berjuang dalam bidang apanya, setiap orang beda-beda. Kemudian mungkin Ibu terjuang dengan Alvan, tapi kalau saya punya perjuangan sendiri, mungkin teman-teman juga punya perjuangan sendiri, itu setiap orang dalam hidupnya beda-beda. Nah mungkin terakhir Bu, buat ibu-ibu di luar sana yang mungkin juga punya anak-anak dengan istimewa, apa yang ingin disampaikan? Urusin yang baik, terima dengan baik apa adanya, kasih effort sama support yang luar biasa buat dia, insya Allah dia bisa.
insya Allah semuanya akan bisa. Anak-anak hebat teristimewa seperti dia akan bisa seperti itu. Cium mamanya. Cium mama, mama saya dulu mama saya, ibu saya, ibu saya, sayang mana? Nah sayangnya tuh. Jadi kan ada kak sebagian dari tetangga-tetangga saya memiliki anak istimewa jarang diekspos, sekalinya ditutup, nggak pernah dilihat. Saya suka bilang gitu aja. Kata saya, kalau di sana kan bilangnya teh ya, kalau sama ibu atau bu, jangan seperti itu. Biar dia melihat dunianya, walaupun dengan banyak halangan di tangannya kan mengurus seperti anak-anak istimewa ini nggak mudah lah. Susah. Modal sama ini juga banyak, mahal-mahal gitu. Jadi saya bilang aja ke mereka, nanti insya Allah ada hadiah khusus kok buat kita sebagai orang istimewa. Ada anugerah luar biasa ya. Mungkin sekarang belum, mungkin nanti di depan akan berbeda itu punya anak terkecil. Siapa tahu nanti kayak Kak Putri ya deh, kayak Kak Putri yang anak istimewa kan, ya. Saya motivasinya dari mereka. Banyak. Beda sekarang tapi nanti. Iya betul Kak. Oke, Ibu terima kasih banyak sudah hadir di sini, sudah mampir dan sudah menceritakan. Banyak juga atas semua perhatiannya dan semuanya ke saya. Pelajarannya juga luar biasa, kita juga banyak belajar. Akhir-akhir ini kita banyak belajar tentang anak istimewa. Terima kasih banyak salam buat teman-teman juga yang di sama-sama Kak. Indonesia Rally Shoulder. Teman-teman terima kasih untuk video ini. Semoga banyak sekali pelajaran bisa diambil. Sampai ketemu di video berikutnya. Nonton sampai habis ya, makasih ya. Jangan lupa follow Instagram aku di sini dan nonton video lainnya di sini.